Halo sahabat, kami mahasiswa dari Universitas Mahasaraswati Denpasar, kelas Manajemen Keuangan B, kelompok 10, silabus 12, akan membahas materi tentang koperasi unit desa dalam mata kuliah Koperasi dan UMKM dengan dosen pengampu Nimade Satya Utami SEMM. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Nikade Ayuni, Nimade Dewi Damayanti, dan Rosalia Dalima Landam. Adapun subpokok bahasan dari silabus 12 yaitu yang pertama pengembangan KUD, yang kedua keberhasilan dan kekurangan KUD, yang ketiga ada permasalahan KUD, yang keempat ada program pembinaan dan pengembangan KUD, dan yang terakhir ada strategi pembinaan dan pengembangan KUD. Jadi, sebelum kita membahas pengembangan KUD, mari kita lihat apa itu pengertian KUD. KUD adalah wahana para petani mencapai harapan agar dapat meningkatkan hasil produksi pertanian, juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan hidup petani pedesaan khususnya di bidang ekonomi. Pengembangan KUD. Pengembangan koperasi unit desa ditujukan untuk menumbuhkan dan meningkatkan peranan serta tanggung jawab masyarakat pedesaan agar mampu mengurusi diri sendiri secara nyata serta meningkatkan taraf hidupnya. KUD sebagai suku guru perekonomian rakyat, yang artinya KUD mampu menjadi pusat pelayanan dan wadah utama bagi berbagai kegiatan ekonomi pedesaan yang efektif dan efisien. KUD mampu melaksanakan fungsi-fungsi perkreditan, penyediaan sarana produksi, barang kebutuhan pokok serta jasa lainnya, pengolahan dan pemasaran hasil produksi serta kegiatan produksi lainnya. KUD mampu berswakarsa dan berswakarya dengan jalan memiliki anggota yang aktif dan jumlah yang cukup memadai, memiliki pengurus yang berjiwa kewirakoperasian, mempunyai idealisme dan dedikasi, mampu memperkerjakan manajer dan staf yang profesional, memiliki badan pemeriksa yang cakap dan bertanggung jawab, serta memiliki sistem manajemen yang baik. Adapun manfaat yang diberikan KUD dalam pembangunan masyarakat pedesaan yaitu KUD sudah mampu memotivasi dan meningkatkan daerah kerja masyarakat desa, KUD sudah mampu mendekatkan produsen atau petani dengan konsumen, KUD sudah mampu mengembangkan industri kecil dan pengrajin, KUD memperkenalkan dan mengajarkan kemajuan teknologi di bidang produksi, dan KUD mampu merangsang pertumbuhan kesempatan kerja. Adapun peranan koperasi dalam pembangunan masyarakat desa menurut Muslimin Nasution yaitu terdiri dari peranan primer, yaitu meningkatkan efisiensi sektor pertanian sehingga memiliki daya tampung yang besar bagi lapangan kerja di pedesaan, mengurangi kebocoran nilai tambah sektor pertanian, di mana kelemahan sistem kelembagaan pertanian dapat diminimisasi, menghimpun semua daya masyarakat berpendapatan rendah agar mampu terjun ke dalam bisnis yang berskala lebih besar, memberi jaminan terhadap risiko yang dihadapi oleh anggota masyarakat berpendapatan rendah. Sedangkan peranan sekunder yaitu koperasi berfungsi sebagai penghubung atau sebagai lembaga yang menampung kegiatan antar sektoral di pedesaan yang dimiliki oleh pengusaha kecil, dan koperasi bertujuan sebagai perangkat penyampaian informasi kepada masyarakat sampai ke tingkat yang paling bawah. Adapun peranan koperasi dalam pembangunan masyarakat desa menurut Muslimin Nasution yaitu terdapat 2 peranan. Yang pertama peranan primer yaitu meningkatkan efisiensi sektor pertanian sehingga memiliki daya tampung yang besar bagi lapangan kerja di pedesaan, mengurangi kebocoran nilai tambah sektor pertanian di mana kelemahan sistem kelembagaan pertanian dapat diminimisasi, menghimpun semua daya masyarakat yang berpendapatan rendah agar mampu terjun ke dalam bisnis yang berskala lebih besar, memberi jaminan terhadap risiko yang dihadapi oleh anggota masyarakat berpendapatan rendah. Sedangkan peranan sekundernya yaitu koperasi berfungsi sebagai penghubung atau sebagai lembaga yang menampung kegiatan antar sektoral di pedesaan yang dimiliki oleh pengusaha kecil, dan koperasi bertujuan sebagai perangkat penyampaian informasi kepada masyarakat sampai ke tingkat yang paling rendah.
Keberhasilan dan kekurangan KUD. Keberhasilan KUD dapat dilihat dari yang pertama yaitu baik tidaknya alat perlengkapan organisasi, yaitu rapat anggota dalam pengurus koperasi dan badan pemeriksa koperasi. Yang kedua, seberapa jauh kegiatan koperasi unit desa mampu mengelola tugas yang dibebankan oleh pemerintah, serta pengadaan sarana produksi, kredit canda kulak, partisipasi anggota, dan lain-lain. Kekurangan KUD, yaitu pejabat koperasi sebagai pembina KUD terlalu cepat memberi bantuan berupa kredit kepada KUD tanpa disertai pembinaan dan pengawasan yang insentif. Yang kedua, penyuluhan mengenai KUD dilakukan sambil lalu tanpa ada koordinasi dengan dinas-dinas teknis lain. Yang ketiga, jumlah tenaga pembina koperasi tidak sebanding dengan luas wilayah dan luas anggota masyarakat yang dilayani. Yang keempat, pejabat koperasi tidak tegas dalam mengambil keputusan terhadap pengurus KUD yang tidak menjalankan fungsi dengan baik. Yang kelima, membeli hasil pertanian di bawah harga pasar. Yang keenam, belum mampu bersaing di pasaran. Dan yang ketujuh, kurangnya permodalan. Di sini permasalahan KUD dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, permasalahan ekstern, dan yang kedua, permasalahan intern. Saya akan menjelaskan permasalahan ekstern terlebih dahulu. Permasalahan ekstern dapat dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, masyarakat belum mampu sepenuhnya diyakini bahwa koperasi merupakan sarana yang efektif dalam mengatasi kelemahan ekonomis dan dalam meningkatkan kesejahteraannya. Dan yang kedua, belum adanya rencana induk pengembangan koperasi yang terpadu. Dan yang ketiga, belum adanya prasarana yang memadai untuk bisa membangkitkan kegairahan koperasi. Yang kedua, permasalahan intern dapat dibagi tiga pula, yaitu yang pertama, KUD lemah dalam organisasi dan manajemen. Yang kedua, sarana pelayanan dan modal yang belum memadai. Dan yang ketiga, kurangnya pengarahan yang tepat dalam kesinambungan pengembangan kegiatan ekonomi. Adapun usaha-usaha untuk memecahkan masalah dalam KUD, yaitu dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah dengan memberi pelayanan yang baik terhadap kebutuhan anggota. Yang kedua, mengaktifkan anggota dengan penyuluhan yang intensif. Yang ketiga, mengarahkan KUD pada kemampuannya untuk menjadi koperasi serba usaha dengan menggunakan potensi daerahnya masing-masing. Yang keempat, dengan penyempurnaan organisasi intern dan ekstern KUD. Dan yang kelima, dengan memperbaiki manajemen koperasi. Adapun program pengembangan dan pembinaan KUD. Di Indonesia, peranan pemerintah dalam menggerakkan dan mengembangkan koperasi cukup besar. Campur tangan pemerintah dalam hal ini sifatnya membantu memecahkan persoalan dan membimbing KUD menuju ke arah organisasi yang lebih otonomi, yang nantinya mampu menjadi soko guru perekonomian rakyat pedesaan. Untuk membimbing, mendorong, mengembangkan, dan membina KUD, dibentuk BUUD beserta kepengurusannya yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur pemuka masyarakat seperti camat, pamong desa, guru, ulama, dan lain-lain. Strategi dalam pembinaan dan pengembangan KUD. Mengingat luasnya permasalahan yang dihadapi serta keterbatasan dana, daya, dan waktu yang dilakukan dalam suatu strategi yang tepat dalam usaha pembinaan dan pengembangan KUD, strategi permusatan pelayanan koperasi bertujuan untuk mengakomodasikan segala usaha pemerintah dalam mempercepat pengembangan KUD dengan pengendalian operasional untuk meningkatkan bimbingan dan penilaian teknis guna kelancaran pelaksanaan program dalam mencapai tujuan. Dalam pembahasan KUD, di sini kami mengambil contoh KUD Jayawerdi yang bersumber dari google.com. KUD Jayawerdi beralamat di Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Klungkung, dan menjadi salah satu KUD berprestasi dengan mengembangkan program yang disebut Bima Juara, yaitu membeli mahal dan menjual murah sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di sana. Dengan adanya program unggulan ini dan diiringi dengan pemanfaatan teknologi yang baik, apalagi dikelola oleh kaum milenial, sehingga KUD
tidak sebatas menjual beras dan simpan pinjam saja. Sehingga KUD ini diharapkan berani membuat pasar modern sehingga mempercepat pengembangan KUD. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai koperasi unit desa. Semoga dapat memberikan manfaat kepada teman-teman yang telah menonton video pembelajaran ini. Dan akhir kata kami mengucapkan terima kasih.